Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Januar Sandri, calon guru penggerak angkatan ke-9 Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banjarmasin. Saya berasal dari SMA Negeri 3, Banjarmasin 3. Pada video kali ini, saya akan membahas modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara sub 1.1.A.8 Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Bapak Ibu Guru hebat, kita akan menjawab pertanyaan tematik yang ada pada modul 1.1.A8 Koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.2. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya tentang mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu Guru hebat, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau yang sering kita kenal dengan teacher center. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Dan yang ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Dan yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi ada fokus utama bagi seorang guru. Inilah cerminan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu teacher center dan mengutamakan aspek kognitif peserta didik. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, berubah. Pemikiran guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada murid, dan kita selalu menghargai setiap karakter belajar murid. Yang kedua, merubah perilaku saya, yaitu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Lalu, memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing, serta lebih cermat melihat bakat anak, yaitu menuntun sesuai dengan kodrat anak, yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya daerah. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dan mencapai belajar profil Pancasila. Dan yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMOM, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Selanjutnya, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan mengintegrasikannya dengan permainan dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu hebat, dari pemaparan saya tadi, dapatlah sebuah kesimpulan, yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya akademik saja, namun penanaman budi pekerti yang baik. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam guru penggerak, salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.